Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Kali ini kita lanjutkan video satu soal. Ini tentang hukum Kirchhoff yang banyak sekali bertanya tentang bagaimana penerapan hukum Kirchhoff. Nah, terutama kalau di rangkaiannya juga ada hambatan dalam, terus ada jumlah hambatannya yang kompleks banget. Nah, ini banyak kan. Jadi nanti kita coba pelajari bersama dari awal bagaimana kita memanfaatkan hukum Kirchhoff 2 dan juga hukum Kirchhoff 1 dalam rangkaian ini. Oke, simak terus sampai habis. Kita langsung saja eksekusi ini ya. Oke. Jika diketahui, oke ya, jika diketahui R1-nya ini data-datanya ya, R1 kecil itu berarti hambatan dalam yang ada di E1 ini ya. Oke. Kemudian ada R2 dan seterusnya, ini ada E1, ada E3, ada E4, ada R5, ada R seterusnya ini ya. Oke, yang ditanyakan apa? Hitunglah I1, I2 dan I3. Nah, ini menjadi kunci awal dari pertanyaan I1, I2, I3 ini nanti bisa berkembang juga jadi pertanyaan hitunglah disipasi daya pada hambatan R1 misalkan, atau hambatan R2 gitu ya. Jadi bisa menentukan disipasi daya pada resistor yang ditanyakan tertentu, itu nanti bisa dari menentukan I ini, awal menentukan ini. Nah, kita fokus saja ke pertanyaan soal ini bahwa kita diminta untuk menentukan I1, I2 dan I3. Oke ya. Nah, apa yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan hukum Kirchhoff ini? Yang pertama kita gambar loop arusnya dulu ya, loop arusnya dulu. Ini ada dua kotak ini, nanti di masing-masing kotak ini kita gambar loopnya ya. Ini ada I1 yang arahnya sudah ditentukan ke sana ini ya kan. Ada I3 ke sini dan ada I2 ke sini. Nah, kalau sudah ada I1, I2 dan I3, saya sendiri ya, cara saya ini I2-nya saya hapus dulu, saya hilangkan dulu, saya anggap tidak ada dulu nih ya. Oke, jadi cuma ada I1 sama I3. Oke, I1 arahnya ke sini berarti berputar loopnya adalah ke sini kan. Nah, I3 arahnya juga ke sini, berarti berputar loopnya juga ke sini. Ini sudah kita ditentukan, ini ada loop 1 dan ada loop 2 atau loop 3 gitu aja, katakan namanya bebas. Namanya bebas, oke ya. Nah, di percabangan B nanti kita manfaatkan hukum Kirchhoff 1 bahwa di percabangan B itu kan begini. Nah, ini titik B-nya. Itu ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Ya, nanti belakangan kita akan gunakan ini di akhir setelah kita terapkan hukum Kirchhoff 2 dulu. Oke ya. Jadi ini kita simpan dulu. Oke, kita fokus ke sini dulu. Nah, di hukum Kirchhoff 2 kita lihat di loop 1, ini loop 1, ini loop 3 ya, biar namanya juga I3 gitu ya. Ini loop 1. Loop 1 kita masukkan persamaannya gimana? Oke, ya, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 kan gitu ya. Oke, kita masukkan masing-masing. Kita berjalan dari mana? Terserah, dari titik ini misalkan. Dari titik A berjalan ke sini kan di loop 1. Oke. Berarti nanti kita isi dulu sigma E atau sigma epsilonnya. Ketemu apa ini? E1 yaitu hambatan sumber tegangan E1 gitu ya. Sumber tegangan E1. Ketemu kutub apa? Negatif. Berarti kita tuliskan negatif dari E1. Jalan lagi. Kita temukan E dulu ya. Ketemu lagi E2, ketemu kutub apa yang pendek negatif. Berarti dikurangi lagi E2. Ketemu negatif, tandanya negatif. Sudah habis, berarti sigma E nya sudah habis. Sekarang tinggal sigma I dikali R. Kita fokus ke I1 dulu. Berarti I1 itu melewati hambatan mana saja dalam perjalanan loopnya ini nanti. I1 berjalan ketemu R1. Oke ya, I1 dikali R1 ditambah I1 dikali R berapa lagi yang dilewati? R1 kecil ya, karena ada hambatan dalamnya, jadi dimasukkan juga. Ditambah, ketemu lagi berapa? Oh, R5. Oke. Nah, ketemu lagi berapa? Set R2. Oke, ketemu lagi R2 kecil. Oke, sudah? Udah habis kan? Nah, udah habis. Oke, ingat-ingat bahwa di jalur sini tadi, ini yang penting ya, jangan sampai kelupaan bahwa di jalur sini selain ada I1 yang lewat, I2 tadi kita sudah hapus dulu ya toh. Berarti ada I berapa? I3 juga yang lewat sini. Nah, berarti I1 lewat sini ke bawah, I1 ke bawah, dan I3-nya ternyata ke atas. Berarti arahnya berlawanan. Kalau berlawanan kasih tanda negatif. Oke ya, I3 di jalur sini lewat R berapa? Dikali R
R5 saja ternyata. Oke ya. Sama dengan 0. Sudah beres kan? Nah, kita tinggal bisa masukkan nilai-nilainya. Oke, kita masukkan aja nilainya ya. Oke. E1 berapa? E1 itu tadi berapa? E1 2 volt. Berarti ini min 2. Min E2 nya berapa? E2 nya 1 volt. Oke ya. 1 ditambah I1 kita nggak tahu. R1 nya berapa? R1 itu adalah 1,5 ditambah R1 kecil 0,5 ditambah R5 nya berapa? R5 besar ini 2 ohm ya. Oke, 2 ohm ditambah R2 nya berapa? R2 besar 2 ohm juga. Oke, ditambah R2 kecil. R2 kecil itu berapa? R2 kecil mana? R2 yang kecil 1 ohm ya, 1 ohm 1. Oke, sudah. Oke, terus dikurangi I3 dikali R5 nya berapa? R5 tadi berapa? R5 ini ya 2 ohm ya. 2 sama dengan 0. Oke, sudah. Kalau sudah kita sederhanakan ini persamaan jadi min 3 ya kan. Ditambah ini 2 ditambah 2 berarti 4 ya kan. 4 ditambah 3 berarti 7 ya. 7I1 dikurangi 2I3 ya. Oke, sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan 7I1 dikurangi 2I3 sama dengan pindah ruas jadi positif. Nah, ini persamaan dari loop 1. Oke, brother. Nah ya. Sekarang kita ke loop yang kedua. Kita sini aja ya. Di bawah sini aja loop 2. Di loop 2 kita masukkan loop 2 atau loop 3 tadi namanya ya. Ini loop 3. Oke, yuk kita masukkan. Kita sama sigma E ditambah sigma IR kan gitu ya. Kita masukkan sigma E nya. Berjalan dari mana dulu? Dari sini kita ketemukan E dulu ya ta? E dulu ya. E dulu ketemu E3 yang negatif ya. Negatif berarti negatif E3. Oke, berjalan lagi ke sini. Ketemu E4 yang positif. Ditambah E4 yang positif. Oke, ke sini. Habis. Ya sudah. Berarti ditambah I berapa? I3 karena di loop 3 kita fokus ke I3 dulu ya. I3 dulu yang kita fokuskan. Berarti I3 yang ini kan. Kita berjalan ke sini ke I3-nya melewati berapa? R3. Oke, tulis saja. R3 ditambah R3 kecil ya. R3 kecil berarti I3 dikali R3 besar, I3 dikali R3 kecil kan gitu ya maksudnya. Makanya ini namanya sigma I dikali R. Tapi kita sederhanakan jadi sifat distributif perkalian ya. Oke, ditambah R3 kecil sudah. Berjalan lagi ke sini ketemu R4. Oke ya, tambah R4. Jalan lagi ke sini ketemu R4 kecil. Oke, ketemu R5 lagi. Oke, tambah R5. Ini ya R5 sudah habis, kembali lagi ke titik B kan sudah. Terus jalur ini tadi ada persimpangan ya, ada arus yang berlawanan. Nah, arus berlawanan antara I1 sama I3. Berarti I3 nya ke sana, I1 nya ke sini berlawan arah, kita kasih tanda negatif I1 melewati R berapa? R5 di sini ya. Oke, R5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba masukkan saja. E3 nya berapa? E3 itu berapa tadi? E3 dan E4. E3 mana ini? E4 nya ini kan E3 1,5, E4 2,5. Ini 1,5 berarti min 1,5. Yang ini adalah plus 2,5 ditambah I3 gila belum ketemu. R3 nya di berapa? R3 nya itu adalah mana? R3 ayo R3 mana? R3 ini 1 ohm ya, 1 ohm. R4 nya kecil 1 ohm, R4 nya besar 2 ohm. Oke, R3 1. Oke, R3 kecil belum tadi berapa? R3 kecil 0,5. Oke, 0,5 tambah R4 nya tadi adalah berapa? Lupa lagi. R4 nya adalah 2 ohm. 2 ohm ditambah yang ini tadi kecil 1 tambah R5 nya tadi berapa? 2 ya. 2. Oke. Ini 2 dikurangi I1 dikali R5 nya 2. Oke, sudah selesai kan? Kita tinggal sederhanakan. Ini berarti min 1,5 tambah 2,5 berarti 1 ya. 1 plus I3 dikali berapa ini? Berapa ini? Aduh, ini 1,5. Ini berapa? Ini 1,5, ini 5 ya. Oke,
Ini 1,5, ini 5 berarti berapa? 1,5 tambah 5 6,5, 6,5 ya, bener ya? Ya bener ya, 6,5 dikurangi I1 dikali 2 atau 2I1 sama dengan 0, atau kita tulis min 2I1 plus gini kan, kita pindah susunannya saja, I3 sama dengan ini pindah ke sana jadi min 1. Kalau kita jadikan positif berarti kan 2I1 min 6,5 I3 sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua atau dari loop yang ketiga, loop 3 tadi ya. Sudah benarkah? Berarti kita cek dulu ya. Coba I3 lewat R3. R3 kecil yaitu R4 kecil, R5 betul. R3 nilainya adalah berapa? Dicek dulu ya daripada kita ngitung nanti kelewat. R3 1 ohm. R3 kecil berapa? R3 kecil 0,5 bener. Terus R4 nya R4 2 ohm, R4 kecil 1 ohm ya, bener. Oke, sudah bener ya. Sip. Sekarang kita tinggal kita bisa dua persamaan ini kita bisa eliminasi dan substitusi kan gitu ya. 7I1 2I3. Ini 2I1. Berarti yang paling gampang kita sederhanakan yang mana? Yang I1 ya, berarti dikali dijadikan 14, berarti yang pertama itu jadi 14I1, oke. Dikurangi dikali 2 berarti 4I3 sama dengan kali 2 berarti 6. Oke, yang sini dikali 7 ya berarti ya. 14I1 min 7 dikali ini. Aduh. 7 dikali 6,5. 7 dikali 6,5 itu berapa? 7 dikali 6,5. Kalau kali 7 49. 49 dikurangi 3,5 berarti 45,5 ya. 45,5. Bener ya. 6,5 dikali 7 berarti ini tuh 5 nyimpen 3 42 45,5 bener ya. 45,5 I3 sama dengan dikali 7 berarti 7. Oke, kita eliminasi yang mana? Dieliminasi yang I1. Oke, jadi kurangkan ini kan jadi hilang. Min jadi plus ya, min jadi plus ya, ada min jadi plus 4 dikurangin jadi 41,5 I3. Oke ya, sama dengan berarti ini berapa? Min 1. Oke, berarti benar ya. Benar. Nah, I1 I3 nya berarti berapa? I3 nya ada min 1 per 41,5 atau seper 41 atau 42,5. Oke ya, dari sini kita ketemu. Gampangan ini angkanya kebetulan kok pas nggak jelek, ini request soalnya, jadi ya kita bahas aja gitu. Angkanya pas nggak bagus ini, tapi nggak apa-apa. Tandanya apa? Negatif, berarti panah yang digambarkan tadi terbalik ini. I3 tidak ke sana ternyata I3 nya adalah ke sini, arahnya ke sini ke sini arahnya ke sini. E3 oke ya, I3 nya arahnya ke sini ya. Oke, balik berarti gitu aja, nggak apa-apa. Nanti kita tentukan I2 nya dulu. I2 kita masukkan dari mana? I2 kita masukkan dari sini. Kita I3 sudah ketemu, berarti kita I1 ya, I1 sorry. I1 berarti 2I1 dikurangi 6,5 I3 sama dengan 1. Kita ambil dari persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Berarti masukkan 2 dikali I1 dikurangi 6,5. Oke ya. I1 nya I3 nya kita masukkan dulu, min berapa itu? Min 1 per 41,5 sama dengan 1. Wah, angkanya nggak enak banget. Oke ya, angkanya nggak enak banget. Kita hitung pakai kalkulator aja ya. Oke, kalkulator. Nah, di sini kita tadi berapa? Itu 1 per 41 dibagi 41,5 itu berapa ini? 0,02. Jadi ini 0,02 ampere gitu aja yang enak ya. Oke, 0,025 ini 24 ya, 0,02 lah gitu aja, bulatkan. Enak ya. Ini berarti ini dibagi 6,5 dikali 0,02 gini aja, pembulatan aja. 0,13 berarti ini 0,13 positif ya. Berarti plus 0,13 sama dengan 1 atau 2I1 sama dengan 1 dikurangi ini, berarti
0,87. Benar kan? 0,87. I1 nya berarti ketemu berapa? 0,87. 0,87 dibagi berapa itu? 2. 0,44 kita aja ya. 0,4 ampere. Ini I1 nya. Nah sekarang kita sudah ketemu I1 dan itu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini. Berarti tadi I3 arahnya kebalik, tidak ke sana tapi ke sini. Karena tandanya nih negatif. Berarti dari sini kita sudah bisa ngelihat. Nah, I1 yang arahnya ke sana, I3 arahnya ke sini. Kan tidak mungkin I2 nya juga arahnya ke sana. Maka I2 nya ini arahnya pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Nah, maka dari sini kita baru masukkan ke hukum Kirchhoff 1. I yang masuk I1 ditambah I3 itu sama dengan I yang keluar I2. Berarti I1 nya berarti tadi berapa? I1 nya ketemu 0,44, I2 nya 0,02. 0,44, ini I3 nya 0,02. Berarti I2 nya ketemu ini berapa itu? 0,46 ampere. Itu I2. Sudah ketemu semuanya, I1, I2 dan I3. Begitu. Itu penyelesaian hukum Kirchhoff 2. Jadi dimodifikasi kayak apapun, kalau sudah paham konsepnya akan mudah mengerjakannya. Walaupun tadi terkesan lama gitu kan, pelan-pelan kita jelaskan agar teman-teman paham. Kalau sudah paham pasti akan cepat mengerjakannya. Oke ya, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.